bagaimana menggunakan potensi bawah sadar kita, terutama pikiran alam bawah sadar kita untuk diri kita sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman? Semoga kabar-kabar kalian selalu sehat, selalu dalam keadaan yang bahagia. Yang belum senyum ketika melihat video saya, senyum dahulu ya. Jangan lupa senyum, ini wajib. Syarat wajib melihat video saya adalah kalian selalu tersenyum, bahagia, happy. Yang sudah subscribe, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Sangat terima kasih sekali buat kalian yang sudah subscribe di video saya dan menekan tombol like-nya. Artinya video ini bermanfaat. Terlebih lagi jika kalian mau membagikan ke teman-teman kalian, baik ke Facebook ataupun ke WA. Tetapi bagi yang tidak suka dengan video saya, teman-teman boleh melakukan unlike, bebas ya. Saya doakan semuanya, yang like, yang subscribe, tidak subscribe, yang unlike, semuanya dalam keadaan sehat, rezeki berlimpah, selalu bahagia dalam keadaan yang sebahagia-bahagianya, semuanya dalam kontrol Tuhan Yang Maha Esa ya, dalam lindungannya, dalam kuasanya selalu. Saya sangat bersyukur sampai detik ini masih saja ada yang melihat video saya, karena harapan saya ketika saya mengupload video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Ada ilmu yang bisa diambil, ada ilmu yang bisa disaring. Tetapi bagi yang merasa tidak bermanfaat ketika melihat video saya, kalian boleh skip, tidak usah dilanjutkan ya. Ini yang khusus yang butuh saja. Oke, sebelum saya lanjutkan materinya, saya izin untuk minum dulu karena habis olahraga. Terima kasih. Jadi sebelum membuat tag video ini, saya sudah melakukan beberapa olahraga ringan ya, seperti push up, sit up, dan olahraga-olahraga kecil lainnya dimanapun dan dalam waktu tertentu ya. Kita bisa melakukan olahraga agar tubuh kita selalu sehat, merubah mood kita yang awalnya ini moodnya ini moody ya, gampang baper, gampang galau, gampang sedih, kurang semangat dan lain-lain. Ketika berolahraga, insya Allah ini langsung berubah ya, karena hormonnya berubah jadi fresh. Oke, materi apa yang saya berikan di video kali ini tidak jauh-jauh dari materi sebelumnya sebenarnya teman-teman, yaitu tentang dunia pikiran, bagaimana menggunakan potensi bawah sadar kita, terutama pikiran alam bawah sadar kita untuk diri kita sendiri ya. Setelahnya kita buat kita ini bermanfaat, baru bisa digunakan untuk orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga kita, anak istri kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, dan yang lain-lain ya. Inilah pentingnya ketika teman-teman paham dan mengerti bagaimana menggunakan potensi pikiran alam bawah sadar. Dan tentunya ini sangat luar biasa. Sudah ada puluhan juta orang di dunia ini yang menggunakan potensi pikiran alam bawah sadar ya, dari berbagai profesi. Mungkin ada ratusan juta barangkali ya, kalau saya bilang puluhan terlalu sedikit kayaknya, mungkin ratusan juta. Jadi yang membedakan orang-orang yang sudah paham cara menggunakan pikiran bawah sadar dan yang belum paham menggunakan adalah mereka yang sudah menggunakan potensi diri, yaitu di dalam pikiran alam bawah sadar ini mampu melakukan hal-hal yang luar biasa ya teman-teman, dalam bidang apapun, dalam profesi apapun ya. Karena ingat di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa pikiran alam bawah sadar ini kapasitasnya sangat besar sekali
Kalau dalam penelitian itu ada sekitar 88% ya, 88% potensinya. Jadi ini potensi yang sangat luar biasa sekali ya, ketika teman-teman mampu menggunakan seperti memori HP ini. Potensinya adalah 88 GB, dan ini sangat luar biasa sekali ketika teman-teman mampu dan paham menggunakan potensi tersebut. Memang ya, sayang sekali kalau potensi itu tidak kita gunakan dengan maksimal. Ibarat smartphone ya harus smart, artinya semua aplikasi ketika kita menggunakan smartphone harus paham dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan hanya bisa untuk SMS saja atau untuk telepon saja. Kalau itu yang terjadi, tidak usah pakai smartphone ya, cukup pakai HP jadul. Zaman saya dulu masih muda, sekitar tahun 90-an ya, 98, 99, itu cukup dengan menggunakan HP-HP merek Sony Ericsson yang antena, cukup untuk telepon, SMS belum bisa. Dan Nokia yang dulu awal-awal adalah Nokia 3310 ya, yang berfungsi untuk telepon dan SMS. Kalau sekarang zamannya sudah canggih, bertebaran smartphone baru ya, berbagai merek dengan fitur-fitur yang canggih. Dan ketahuilah teman-teman, itu adalah mirip dengan potensi bawah sadar teman-teman ya. Potensi bawah sadar teman-teman, pikiran itu ibarat kata adalah, kalau sebuah komputer diibaratkan adalah prosesornya ya, prosesornya. Kalau zaman dulu itu Pentium sekian, lah sekarang sudah canggih lagi, lebih canggih lagi ya. Kalau di komputer sekarang ini sangat cepat sekali aksesnya, sangat bagus sekali tampilannya ya. Dan ini mirip dengan pikiran teman-teman, pikiran saya juga, pikiran bawah sadar kita. Alangkah baiknya ketika teman-teman paham menggunakan, insya Allah ini kita termasuk makhluk yang bersyukur pada Tuhan ya, karena pikiran itu sudah diberikan oleh Allah ketika kita ini sejak lahir. Semuanya sama ya, tidak ada perbedaan antara saya dan teman-teman. Kalau dihitung semuanya adalah 100%. Jadi pikiran bawah sadar yang 88% dan pikiran alam bawah sadar yang 88% dan pikiran sadar yang 12% ya, kalau ditotalkan 100%. Itu artinya Allah memberikan potensi yang sama antara saya dan teman-teman yang melihat video ini. Sama, bedanya mungkin saya sudah menggunakan lebih banyak potensi tersebut dibandingkan teman-teman yang melihat video ini. Salah satunya dalam aplikasi ilmu hipnotis, ilmu terapi, ilmu magnetis, ilmu telepati, ilmu gendam, ilmu metafisika, dan ilmu-ilmu yang lain, termasuk mungkin kalau di luar itu adalah ilmu internet marketing, misalkan saya belajar hal seperti itu dan yang lain-lain. Jadi apapun potensinya, coba mulai saat ini dan seterusnya, saya mengajak kepada teman-teman yang melihat video ini ya, kepada teman-teman agar belajar, jangan malas ya, jangan malas, belajar mulai sekarang, karena potensi bawah sadar kita itu dahsyat. Orang-orang sukses di dunia, mereka paham betul cara menggunakan potensi alam bawah sadar, sehingga ketika mereka sampai di titik yang sekarang, di titik yang wow, yang luar biasa, bisa menjadi milioner, triliuner dan lain-lain, karena mereka menggunakan potensi alam bawah sadar. Tokoh-tokoh besar seperti Stephen Jobs, yang punya Google seperti ini ya, yang punya Facebook, Mark Zuckerberg, dan yang lain. Ingat, mereka berawal dari titik nol ya. Ingat, mereka menjadi triliuner, orang paling kaya di dunia ya, seplanet bumi ini yang ada miliaran manusia, dan mereka termasuk mungkin 5 orang terkaya di dunia atau 3 orang terkaya di dunia. Sebab apa? Mereka menggunakan potensi alam bawah sadar ya. Mereka punya impian, mereka punya cita-cita yang tinggi, mereka tidak takut cita-cita mereka ditertawakan orang, diejek orang, dianggap menghayal. Semuanya berawal dari orang-orang yang biasa.
tidak dari keluarga turunan yang kaya raya, bukan. Mereka orang-orang biasa, tetapi mereka berani mengambil tindakan, berani memilih untuk berubah. Sebab mereka paham hambatan-hambatan itu adalah sesuatu yang mengaksikan, ya. Hambatan apa maksudnya? Hambatan-hambatan dari luar diri mereka. Contohnya apa? Ketika mereka akan memulai, tentunya banyak lingkungan, keluarga, bahkan sekalipun keluarga terdekat, ya, tidak jauh-jauh lah, keluarga terdekat ini justru tidak percaya apa yang akan mereka lakukan, ya. Coba kalian sekali-kali baca, beli bukunya, atau lihat di internet biografi mereka, orang-orang besar tadi yang saya sebut. Coba lihat, sampai dibuat film, ya. Ini sangat menginspirasi sekali. Mereka berangkat dari garasi, ya, hingga akhirnya sekarang mempunyai perusahaan raksasa terbesar di dunia. Ada Apple, ya, Steve Jobs, kemudian ada Google juga, kemudian ada Facebook, ya, yang di usia muda mereka sudah sangat sukses. Secara apa? Secara finansial, boleh dikatakan mereka bebas finansial, ya, karena mereka paham cara menggunakan pikiran alam bawah sadar. Ini yang terpenting, ya. Kalau di bidang saya juga menggunakan potensi pikiran alam bawah sadar saya, baik untuk pemberdayaan diri dalam dunia pikiran, khususnya di bidang ilmu hipnotis, ya, saya juga mahir. Di bidang ilmu hipnoterapi saya juga mengerti dan bisa. Ilmu tradisional, ilmu gendam, ya, bahkan ilmu sulap pun saya pintar, ya, paham. Dan juga ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu telepati, ilmu yang lain saya juga mempelajari. Karena apa? Karena saya percaya bahwa yang dulu saya belum bisa, saya menjadi bisa, dan bahkan sudah mengajarkan mungkin ratusan orang, mungkin sudah ribuan, ya, sampai lupa saya. Karena saya tahu hambatan-hambatan terbesar adalah di dalam diri saya, bukan dari orang lain. Perlu kalian ketahui dan teman-teman catat, ya, di keluarga saya ini tidak ada yang bisa ilmu hipnotis, ilmu gendam, dan yang lain-lain. Tidak ada sama sekali, ya. Hanya saya yang bisa, yang memulainya. Sehingga ketika saya bisa mengajarkan ilmu itu kepada salah satu adik saya, ya, dan saya juga sudah mahir melakukan ilmu hipnotis dan membantu orang, ya. Yang awalnya beberapa tahun yang silam saya ditertawakan ketika belajar hal ini. Buat apa manfaatnya, untuk apa, kemudian apakah ini tidak merugikan orang lain dan yang lain-lain. Tidak, teman-teman. Sering saya katakan bahwa ilmu itu adalah ibarat pisau yang sangat tajam, bermata dua, ya, Pak, tajam sekali. Ilmu yang diasah itu seperti pisau yang diasah, ya, semakin tajam karena diasah terus-menerus. Apakah ketika pisau yang tajam ini berbahaya? Tergantung yang menggunakan. Digunakan untuk memasak, membantu orang di rumah, dibuat kopi di restoran, di hotel-hotel besar. Pisau yang tajam tadi bernilai sangat tinggi, ya, menciptakan cita rasa masakan yang sangat enak, menciptakan pundi-pundi uang bagi chefnya dan yang lain-lain. Tetapi ada juga yang digunakan untuk tindakan yang tidak terpuji, misalkan untuk menodong dan lain-lain. Jadi ilmu itu netral, teman-teman, putih. Yang membuat hitam atau membuat putih itu adalah pemakainya, sama. Jadi ilmu itu putih, netral maksudnya, ya, netral. Kayak seperti tangan ini, kayak tangan saya ini, atau tangan teman-teman sendiri, coba dicek. Kalian bisa menggunakan untuk menjabat tangan orang lain dengan hangat, untuk perkenalan, untuk hal-hal yang baik. Tangan kalian juga bisa digunakan untuk meredakan amarah orang. Ketika orang sedih menjadi tenang ketika kalian tepuk pundaknya, atau anak-anak kalian gendong, kalian tepuk-tepuk seperti ini akan sangat nyaman. Tetapi tangan kalian juga bisa digunakan untuk melukai, ya, melukai siapapun. Tangan kalian bisa digunakan untuk menulis, membuat hal-hal yang baik, digunakan untuk mengetik, ya, untuk chat WA dan yang lain, untuk kebaikan. Tetapi tangan kalian juga bisa digunakan untuk melukai orang lain. Jadi apakah tangan yang salah? Bukan, kan? Tidak. Cara kita menggunakan. Jadi mulai saat ini dan seterusnya,
Kalian silahkan belajar ilmu apapun ya, tetapi jangan patah semangat. Ini yang penting, jangan patah semangat. Yakini bahwa semua orang punya potensi yang sama, dibekali potensi yang sama. Hanya yang membedakan, mungkin kalian yang melihat video ini masih belum percaya dengan diri kalian sendiri bahwa kalian mempunyai potensi ya. Kembangkan mulai saat ini potensi apapun. Caranya bagaimana? Belajar, belajar, dan belajar. Silahkan, baik itu di internet ya, di YouTube, di Google, baca buku, beli buku, ikut pelatihan, ikut privat ya. Silahkan gunakan ini, investasi leher ke atas ya. Ini sangat penting buat diri kita dan keluarga kita terutama, dan nanti manfaatnya juga buat orang lain. Di video ini saya hanya memberikan semangat saja kepada teman-teman yang masih malas untuk menggunakan potensi bawah sadarnya, agar kalian paham ada jutaan orang, ada ratusan juta orang menggunakan potensi tersebut dan menjadi sukses di bidangnya masing-masing. Saya bilang sukses di bidangnya masing-masing. Jadi jangan ketinggalan buat teman-teman. Ayo semangat, 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 semangat. Saya hari ini tanggal 23 Februari alhamdulillah dikasih umur panjang, ulang tahun ya, yang usianya adalah kepala 4 ke atas, 4 koma ya, 4 koma sekian. Tetapi semangat saya lihat ya, teman-teman bisa lihat semangat saya selalu semangat, happy ya. Saya tunjukkan ketika saya membuat video, saya selalu happy ya. Saya memberikan aura yang positif, saya sebarkan ke teman-teman di luar sana. Saya juga men-challenge diri saya. Tiap hari saya belajar, setiap hari saya belajar. Dan saya juga men-challenge diri saya untuk olahraga. Usia hanyalah angka, saya sangat paham itu ya. Usia hanyalah angka, sehingga saya sangat bersemangat untuk belajar. Oke, demikian video singkat ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Bagi yang ingin privat belajar hipnotis, gendam, ilmu magnetis dan lain, teman-teman bisa hubungi. Ntar saya nyalakan AC-nya, panas. Oke. Jadi bagi teman-teman, saya anjurkan sekali lagi, belajarlah, belajar ya. Tidak ada kata tua, tidak ada kata terlambat ya. Yang membuat mental lemah itu adalah teman-teman sendiri, bukan orang lain. Sekali lagi, yang membuat lemah itu adalah teman-teman sendiri, bukan orang lain. Keep strong, keep healthy, tetap semangat, jaga diri, tetap rendah hati ya, tetap rendah hati, berlaku baik terhadap diri sendiri, cintai diri sendiri, baru cintai orang lain. Terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jika ada salah kata, saya Mas Nuk mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.